lagi di sepotong. Siapa yang sepatu? Kayaknya. Irana Hadir. Marcelo Hadir. Mila Hadir. Mila baru ya? Iya. Aku juga baru ya. Hah? Raditya mana? Raditya Fadila. Dia kayaknya sesi 2, Kak. Sesi Raisa 1 aku. Yofi Batri Saya. Sevilla Nabila. Nabila mana? Jihan Andika. Hai Salah ya Andika. Enggak juga. Apa ini udah apa namanya udah milih IPA IPS belum? Belum. Kan kelas 11 nanti. Soalnya swasta di cabang lain ada yang milih kelas Ini juga Kurma Iya. Ini juga kok VPS ya. Sevilla udah ada milih. Oke. Oh langsung IPA. Hah, nggak di IPS? Iya dari IPS. Oh, Kalau di YouTube gitu ya. Kita minat bakat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajarannya karena udah waktunya ya. Di sini yang baru-baru boleh ikut sana. aku baru. Enggak. Ada nyawa kata-kata gimana? Wah, Baru lihat. Iya hari ini kan. Oke sebelumnya perkenalkan ya nama kakak yang belum pernah belajar sama kakak. Nama kakak Diana. Kakak biasa ngajar IPS. Jadi nanti mungkin akan sering ketemu matkul IPS sama kakak dan PKN mungkin ya. Gitu. Jadi sekarang udah kenaikan kelas 10 berarti udah siap milih jurusan IPA atau IPS. Tapi karena belum jurusan jadi disiapin deh sekarang. IPS. Iya. Udah tahu ya dari sekarang mau masuk IPS. IPA. Oke, seperti biasa di pembelajaran kakak pertama-tama kita nyatat materi dulu karena biasanya materinya banyak. Kalau hari ini kan sosiologi ya, sosiologi itu biasanya materinya banyak. Jadi kita catat dulu, harap mencatat karena kalau misalnya nanti ujian lupa nggak diingatkan. Gitu. Kakak nyatatnya nggak semua kok, yang inti aja. Kalau kita ujian boleh calling. Boleh, tapi kalau kakak nggak ketiduran, ketiduran. Kalau di calling, aku di Kemarin aku ada 2 sekolah. 1, 2. Yang mana? Aku mau yang atas. Aku mau yang atas yang aku. Ih, bukan aku ya. Uli nggak mesti. Hah? Gue tanya lu ngapain muka itu? Iya. Bisa nggak ya? Ini mau ini. Bolongan ini. Bolongan ini saudara mamanya. Ih, sakit. Aku apa besok? Kalau jam 8 aku teko dan jam 9 aku
bilang mau ke besar, aku tak gimana kan? Enggak estetik, enggak ada apa sih? Ada apa ya? Sekarang tutup semuanya. Itu punya aku belum. Punya aku. Punya aku pakai aku pakai aku. Iya. Enggak itu kosong enggak? Kosong Ada. Aku ada kok. Aku ada. Jiwanya. Wah, sis. Seperti biasa. Kayak gue takut. Makanya aku beli binder nggak beli isinya. Diisi kurung-kurung. Aku mana? Itu ada di emosi. Aku tahu tuh Auguste Comte. Tahu dong. Ternyata Auguste Comte. Terus E-nya Agus Tekom. iya. Iya sih. Sama itu Herbert Spencer ya, yang mempopulerkan. Maaf, Iya bukan sih kak? Herbert Spencer. Boleh kan? Oh. sih. Di mana Agus dong sih? Fotoin dong. Itu yang depan. Kirana. Tapi gue di sini. Fotoin dong. Terus itu kacamata apa? Iya saya sih dulu. Nggak kelihatan tuh dia tuh tergantung tuh matanya. Gue bisa HP gue bukan kacamata. Nyakis. Sosiologi. Nggak sedangkan mau anak dia kan. Kamu tuh efek kamu bagus. Enggak, dia bagus gue ngeliatnya. Aku suka. Lu kayak gak bagus. Ini nih ya, udah bagus. Edna. Enggak. Edna. Hai. Hai. Aku manggil kamu Shakira. Enggak boleh. Ini saya. Tahira. Tahira. Siapa namanya? Ih parah be ada. Siapa? Mira berdua. Tantangan sosial. Lupain aja
emang bapakku itu, bapak dari bapaknya bapakku. Tuh bener lagi ternyata sosius kau kira masa kau sih ilmu pengetahuan kau panjang sampai udah belum yang kedua udah itu udah di emosi udah di emosi udah yo ayo lagi bawah lagi bawah oh ada dua ada artis itu aja nggak mau dia ketua kelasnya loh jangan begitu nggak boleh gitu ya nggak apa-apa sih dia gimana sih ketua kalau itu udah dari cek-ceknya dibolehin ini berarti kita kan lagi di kelas itu kelas 10, 1 ibu kita 12 kok kawan? Kan kawan itu kan belajarnya kawan juga kawan yang teknologi mungkin bapaknya nulis itu kawan kira bercanda ya ilmu pengetahuan tentang kawan kasih video ini kasih video asin dong itu di anggap barang berapa sih 3.000 udah kenapa jadi anak muda ntar air apa papi air yang August State ya papi air ini punya capsnya BA dan pipi Sis ketemu Mona Lisa artis monarki Nanti lukismu kamu nanti kamu sadarkan dengan Mona Lisa di mesin. salah ya dia malah lebih cakep Kirain kamu yang kalah. Ronaldo iya Masuk lu tahu dia suka masih kepalanya gede gimana tahu saya jangan kepanjangan Udah selesai ya tanya. belum kalau baru setelah akhirnya sosiologi Selalu baru judul ya. iya enggak bisa mau sama lo nggak bisa Mau lagi mas. Kak, itu nggak diedit ya? Diedit. Jangan itu meeting ya. Gede banget nanti filenya. Di YouTube. Nanti di editing kak yang pas dia ngomongin. Waktunya sampai jam 17. Kakak jelasin ya. ya Allah aku nggak share itu lagi Wah, 2 menit lagi. Ini gara-gara siapa? Ih, Aku izin. tampilan kamu parfum tahu. Ih, ada tahu pemain kayak gitu
gambarnya hijab tapi itu botol legendarisnya. Gimana gaji? Kalau bisa ketawanya gede kan? Salah sekali. Lahirnya sosiologi. Berarti pokoknya Indonesia. Ini bukan udah jiwa. Berarti Jihan udah tua. Diam. Lahir ya. Lahir ya. Lahir ya. Iya. Harusnya lahir kayak gini. Aduh. Mampus. Bukan pasangan. Kamu mau misalnya tau nggak? Oh. Iya rasa banget tau itu. Agak Rasa banget kan. Ya ribet. Iya, namanya peran agama berarti serem banget tau. Kadang waras kadang waras. Kadang baik banget. Iya. Kalau kadang tuh sebenarnya baik ya. Iya. Gampang banget udah berubah. Maaf, Kayak sering banget ya. Secara ekonomi. Udah sampai mana? Yang Bos. yang Ini yang C bener. Ini nulis yang C. Kakak bener iya nulis yang C ini teh. kalau kakak sambil jelasin bisa? Bisa. Fokus ya. Jangan dicampur sama ngobrol nanti jadi tak fokus. Hari ini kita belajar tentang sosiologi. Itu HP siapa ya dari tadi? Saya Silent dulu. Oke. Perhatiin karena nggak semuanya kakak tulis di sini karena kalau ditulis kayaknya bisa sampai nggak selesai. Jadi apa yang kakak sebutkan itu menjelaskan ini juga. Jadi kalau ada yang penting tolong dicatat. Kakak dulu makan. Makannya nanti. Kalau mau makan bagi-bagi temennya. guys ada mau? Mau ya. Oke lanjut ya. Sebelumnya kakak mau tanya dulu. Sebelum kita belajar pengantar sosiologi, kan nanti kalian kelas 10 ada IPA sama IPS. Yes, Kita bahas IPS dulu. IPS ada mata apa aja yang termasuk dalam IPS? Geografi, Sosiologi, ekonomi. Oke. Siapa yang tahu perbedaan 4 ilmu tersebut? Kalau Yang bisa jawab tuh Geografi itu yang bisa jawab dapat Aku. apa? Kalau geografi ilmunya mempelajari kayak tata letak ruang gitu kan. Terus kalau sosiologi Ruang apa? Ruang kelas? enggak bukan ruang sekarang apa sih di bumi ini loh kayak tata letak gitu Oke, kayak segala apa sih letak yang ada di bumi. iya gitu ya nggak sih terus sosiologi kan kaji masyarakat dia terus kalau apalagi tadi tuh ekonomi kan ilmu tentang kayak pilihan gitu kan jadi kayak dari banyak pilihan kita pilih yang kalau banget yang lebih baik gitu loh yang lebih kita butuhin terus satu lagi tadi naon sih sejarah tahu sejarah kan ya udah sejarah yang dari masa lalu itu loh yang buat nanti kan kalau nggak ada sejarah berarti masa depan kita nggak bisa jalan kan nggak ada yang pengaruhnya dari masa lalu gitu. Oke. Betul. Ada yang mau melengkapi nggak?
Oke. Jadi kalau dari sosiologi itu mengkaji tentang karakteristik masyarakat di suatu daerah. Betul. Kalau sosiologi, itu sosiologi. Ya. Kalau sejarah itu mempelajari tentang sejarah di dunia, di masa lampau, Terus kalau ekonomi itu tentang cara kita itu aja apa? Ya kayak cara mengatur keuangan gitu. Oke, terus? Terus juga geografi ya. Geografi itu tentang yang aku nggak tahu. Mempelajari tentang tata letak dunia. Tata letak Bumi. bumi. Oke. Kamu pernah baca yang belum disebut? Lupa. Siapa namanya? Patri. Parah banget. Ini harus Kamu tulisnya di sini kah? Nggak ada ya? Memang betul. Oke, betul. Kakak rangkum. Perbedaannya adalah kalau misalnya geografi itu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di bumi, tapi lebih fokus kepada bumi dan makhluk hidup. Tapi kalau sosiologi itu tentang masyarakat sosial. Jadi kita sebagai masyarakat, manusia sebagai masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang sama-sama masyarakat juga. Kalau sejarah itu mempelajari sejarah di masa lalu, di masa lampau agar tidak terjadi yang buruk-buruknya atau negatifnya di masa sekarang. Kalau sebagai ekonomi itu mempelajari kehidupan sehari-hari yang biasanya berhubungan dengan finansial ya. Oke, kalau sekarang pertanyaannya kakak ganti, siapa yang tahu apa perbedaan psikologi dengan sosiologi? Aku kalau psikologi Yang lain. Ayo yang lain dulu, nanti kalau yang lain belum bisa, Sela membahas lagi. Keisha, apa perbedaan psikologi sama sosiologi? Psikologi sama sosiologi. masuk kita mendalami tentang masyarakatnya, tapi eksternalnya Ya. kalau psikologi itu internal dari manusianya, jadi pikiran kita Individu. ya individu. Oke, betul. Jadi psikologi sama sosiologi beda ya, jangan disamain. Kalau psikologi itu lebih kepada individualis, jadi kepribadian seseorang, hubungan dia dengan seseorang yang lain. Tapi kalau sosiologi itu bisa kita dengan masyarakat lain, bisa kita individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi banyak ranahnya. Kalau psikologi itu biasanya kepribadian atau individualis. Oke, masih belum selesai nyatetnya? sudah. Kalau belum, diberhentikan dulu, fokus ke papan tulis dulu. Ya, Berhenti. sama-sama nanti dilanjutin. Oh iya, siapa namanya? Namanya apa? Iya kan tulisannya. Pengantar sosiologi. Hari ini kita belajar sejarah kelahiran sosiologi, pengertian sosiologi secara etimologi, dan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Lahirnya sosiologi jadi sama seperti sejarah kenapa bisa muncul sosiologi. Pertama, lahirnya sosiologi itu diawali oleh perubahan besar di dunia barat. Dunia baratnya apa? Dunia baratnya adalah Prancis dan Inggris. Apa yang berubah? Perubahan besarnya adalah tatanan sosial yang menjadi modern dan industrial yang menjadi demokratis. Apa maksudnya? Jadi ini nanti akan kakak ceritain penyebab ini bisa terjadi. Oke, jadi fokus. Kita cerita tentang revolusi Prancis dulu. Revolusi Prancis itu yang berpengaruh atau yang berubah adalah ketenaga kerjaannya. Kalau revolusi Inggris itu mata pencahariannya. Kalau ketenaga kerjaannya, mereka tadinya berbentuk monarki absolut. Siapa yang tahu apa itu absolut? Monarki absolut Absolut itu berubah-ubah bukan. dan tetap ya. Bukan. Monarki absolut. Ini berhubungan sama pemerintahan. Beritanya monark. Ya, apa tuh monarki? Kayak
Ya, betul. Monarki, kerajaan. Jadi, di Revolusi Prancis yang berubah adalah ketenagakerjaan yang tadinya monarki absolut, dia dipimpin oleh raja. Sehingga kepemimpinan raja, kalau rajanya ngomong A, berarti rakyatnya harus ngikutin A. Kalau rajanya ngomong B, berarti rakyatnya harus ngikutin B. Beda dengan monarki konstitusional. Jadi konstitusional itu ada peraturannya, ada semacam undang-undang kalau di Indonesia. Jadi kalau melakukan sesuatu keputusan presiden, jadi dia harus sesuai sama peraturan. Gitu. Jadi konstitusional, ada peraturannya. Beda kan? Kalau raja, kalau A berarti semua harus ngikutin A. Kalau ini, kalau tidak sesuai dengan peraturan maka tidak disahkan. Gitu. Paham? Jadi ketenaga kerjaan yang tadinya ngikutin apa kata raja berubah jadi pakai peraturan sehingga tidak langsung diterima oleh masyarakatnya. Kira-kira apa yang terjadi kalau masyarakatnya tidak menerima segala perubahan yang tadinya udah setuju banget nih sama raja tapi tiba-tiba berubah jadi harus ngikutin peraturan? Demo, betul. Perpecahan, demo, konflik. Demo, peperangan, pertentangan, perbedaan pendapat itu semua memicu konflik. Sehingga untuk menyelesaikan konflik tersebut diciptakan ilmu. Nah, salah satunya adalah ilmu sosiologi untuk memecahkan konflik tersebut. Gitu. Itu yang terjadi di Revolusi Prancis. Sekarang kita bahas Revolusi Inggris. Kalau di Revolusi Inggris yang berubah adalah mata pencahariannya. Mata pencaharian maksudnya apa ya? Kayak pekerjaannya dia mencari. Ya, pekerjaannya tadinya misalnya petani pakai tenaga manusia, terus berubah jadi ya pakai mesin, pakai traktor, ya kan? Nah, ini agraris yang tadinya pakai tenaga hewan atau manusia berubah jadi kapitalisme, jadi manufaktur. Apa itu manufaktur? Jadi udah berubah jadi modern, pakai mesin, terus pakai pabrik, udah enggak pakai hewan sama manusia lagi. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau tadinya agraris berubah jadi industri kapitalisme dan si pekerjaannya itu apa yang akan terjadi sama si pekerjaan? Kehilangan pekerjaan, apalagi pengangguran. Nggak ada duit. Iya, kalau ada itu apa enggak? Gofri ya? Yofi. Menyebabkan namanya di sosiologi adalah masalah sosial. Masalah sosial, ingat baik-baik, masalah sosial adalah segala masalah yang ada di masyarakat dan dampaknya meluas di masyarakat. Jadi misalnya di Jakarta penganggurannya banyak. Yang nganggur itu misalnya 2.000 orang. Berarti yang terdampak berapa keluarga? Lebih dari 2.000, ya kan? Jadi dampaknya banyak. Kalau pengangguran dampaknya banyak, menyebabkan apa pengangguran? Kemiskinan juga masalah sosial. Kalau misalnya banyak kemiskinan, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, tidak mampu membeli makanan, baju, atau sekolah, pendidikan, akan terjadi banyak kriminalitas. Sehingga kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas adalah masalah sosial yang dampaknya meluas. Gitu. Nah, berhubungan sama itu, maka yang terjadi di sini adalah kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas, sehingga diciptakan ilmu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apa yang diciptakan? Salah satunya adalah sosiologi. Sehingga ada tokoh sosiologi namanya Auguste Comte, bacanya ya, bukan Auguste Comte. Auguste Comte, dia disebut sebagai bapak sosiologi. Alasannya karena pencetus pertama kali sosiologi. Nah, terus kalau misalnya lagi ujian, ingat-ingat ya, bapak sosiologi Auguste Comte. Jangan milih-milih tokoh yang lain. Gitu. Tapi kalau ditanya siapa tokoh sosiologi, pasti banyak. Tapi kalau bapak sosiologi cuma Agus, ya. Ingat Agus bilang dulu Agus bapak sosiologi gitu. Faktor pendorong lahirnya sosiologi. Tadi berhubungan sama ini ada faktor pendorong lahirnya sosiologi. Pertama
pertama ini adalah kapitalisme, di mana kapitalisme biasanya adalah proses memonopoli sesuatu berdasarkan kepemilikan modal. Apa itu kepemilikan modal? Jadi di zaman revolusi ada yang namanya kepemilikan modal, kelasnya itu kelas atas. Kepemilikan modal dinilai dari seberapa banyak modalnya. Kalau di ekonomi, siapa yang tahu apa itu yang disebut sebagai modal? Modal itu kayak buat usahanya yang paling awalnya gitu ya. Iya, apa? Modal. Ikan usaha gitu. Tapi apa yang dipunya sebagai modal? Harta. Enggak. Jadi kepemilikan modal pada saat revolusi industri itu bukan dilihat dari seberapa banyak harta atau uangnya, dilihat dari seberapa banyak kepemilikan modal untuk melakukan produksi. Contohnya, misalnya dia punya pabrik, misalnya dia punya mesin, misalnya dia punya bahan. Kalau misalnya dia mau bikin toko roti, berarti bahannya apa aja? Tepung, telur, gandum, ya kan? Nah, susu. Kalau mereka punya itu semua, akhirnya mereka bisa menciptakan produksi sehingga dia menjadi kelas atas yang disebut sebagai kaum borjuis. Ingat-ingat ya, borjuis kelas atas di zaman revolusi industri. Mereka punya modal sehingga disebut kelas atas. Kalau yang kelas bawah, berarti kelas bawah yang tadinya diganti nih sektor agraris, yang mengalami kemiskinan, yang mengalami pengangguran, itu disebut kelas proletar. Kalau yang kelas atas namanya borjuis. Kalau yang kelas bawah namanya proletar. Itu. Ini yang memiliki modal sehingga mereka menjadi kelas atas. Ini yang tidak memiliki modal sehingga menjadi kelas bawah. Nah, antara kelas atas sama kelas bawah, mereka ini berkonflik di masa ini. Makanya diciptakan, nanti kita belajar di pertemuan berikutnya ada namanya teori konflik. Nah, itu awalnya tuh dari sini nih. Nah, dengar gak teori konflik? Nah, itu awalnya dari sini. Nanti kakak bahas lagi kalau kita udah bahas teori teori konflik. konflik sama teori yang satu lagi itu Apa? ada dua teori itu Apa? Interaksionalisme. Udah nyatetnya? Fokus lagi. Kapitalisme udah selesai ya pembahasannya. Sekarang yang kedua, lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern berhubungan dengan melemahnya peran agama. Nah, jadi karena mereka lebih fokus kepada lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern, karena tadi ada ini dan ini, maka agama ikut melemah karena saat itu kan lagi penyebaran agama. Tapi mereka lebih fokus kepada ini sehingga agamanya menjadi lemah. Terus individualisme, kalian tahu apa perbedaan orang pedesaan sama orang perkotaan? kalau orang perkotaan itu lebih mengikuti perkembangan dunia. Kalau modern, kalau pedesaan itu kebanyakan masih menggunakan cara-cara tradisional gitu. Oke, karena orang pedesaan itu lebih menggunakan cara-cara tradisional sehingga memicu mereka bergotong royong, mereka bersama-sama, terus juga punya sifat sepenanggungan yang sama, beda sama orang kota yang individualistis. Nah, kita analogikan sama seperti ini, yang tadinya agraris itu lebih ke perkotaan atau pedesaan? Pedesaan. Nah, kalau industri kapitalisme lebih ke perkotaan, sehingga perubahan ini menyebabkan individualisme. Ada yang mau ditanya sampai sini? Kamu ada yang mau ditanya dulu? Bingung nggak? Enggak. Yakin? Saya bilang jangan takut. Jangan takut, kakak nggak gigit. Yang di belakang, Jihan. Enggak. Ih, senang banget Jihan nggak bobo hari ini. Ayo Jihan, ada yang mau ditanya nggak? udah lama loh kalau itu kelas udah lama. Oh, tapi 1 semester lamanya. Oke, udah kita bahas pengertian sosiologi. Secara etimologi, siapa yang tahu apa itu bahasa
Indonesianya etimologi. Oh, Secara secara bahasa. Secara bahasa atau makna kata. Jadi jangan bingung ya kalau misalnya ditanya etimologi apaan, sosiologi berdasarkan etimologi apa. Nah, sosiologi itu berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani. Kalau dari bahasa Latin yaitu socius artinya kawan, dan Yunani yaitu logos artinya ilmu pengetahuan. Tapi tadi ada yang bisik-bisik, bukan ilmu pengetahuan tentang kawan ya, bukan teman kamu terus kamu jadi sosiologi, enggak gitu. Ya, maksudnya kawan di sini hanya istilah, yaitu lingkup masyarakat. Betul, Marcelo gitu. Jadi jangan mentang-mentang di sini tulisannya kawan teman kamu, kalau kamu jadi ilmu teman kamu jadi sosiologi. Kayak gitu ya. Ini lebih kepada masyarakat, cuma pakai bahasanya kawan di sana. Gitu. Kenapa harus kawan? Kalau misalnya ibu atau bapak, nanti kamu bilang bapak kamu sosiologi. Lanjut. Jadi pengertiannya adalah sosiologi, ilmu pengetahuan yang berbicara mengenai masyarakat, interaksi dan proses sosial. Kalau interaksi itu adalah hubungan timbal baliknya antar masyarakat. Hubungan timbal balik kayak gimana? Kayak Timbal balik itu kayak Itu ngobrol, terus dia ngejawab. dia itu siapa sebut namanya? Nilai saya Iya. Oke, betul. Jadi benar kata Jihan ya, timbal balik itu ada respon. Jadi misalnya kakak ngomong sama Jihan menjawab, itu namanya timbal balik. Itu namanya udah interaksi. Tapi kalau misalnya kakak ngomong sama Batrisnya lagi nulis, Batris sama sekali nggak geleng-geleng, sama sekali nggak ngaku, sama sekali tidak menjawab, sama sekali tidak melihat kakak lagi ngomong atau tidak mendengar, itu belum interaksi karena tidak ada respon sama sekali di ya. Jadi harus ada timbal balik. Itu interaksi. Kalau proses sosial, siapa yang bisa menjelaskan proses sosial? Proses sosial itu kayak Prosesornya berproses. proses sosial. Apa ya? Bukannya yang kayak yang sifat penduduk. Yofi, tahu proses sosial? perkembangan. Kayak ibu bapak Interaksi. Iya, interaksi masuk. Apalagi Perkembangan masyarakatnya gitu. Apa? Perkembangan masyarakat. perkembangan masyarakat, betul. Jadi Yofi dulu. ini salah ya? Jadi proses sosial itu segala sesuatu yang terjadi di masyarakat, bisa interaksinya, bisa perubahan nilai kebiasaan atau normanya, bisa juga struktur dan fungsi di masyarakatnya. Nanti kalau misalnya kita ketemu lagi struktur fungsi, nilai norma, kita bahas lagi. Sekarang kita lanjutin dulu ya. Ciri-ciri sosiologi sebelum terakhir hari ini nanti ada kuisnya, jadi diperhatikan baik-baik. Mantap. Ciri-ciri sosiologi ada 4. Pertama ada empiris. Empiris adalah di mana ilmu sosiologi menciptakan teori atau ilmu pengetahuan. Kenapa kok bisa menciptakan teori atau ilmu pengetahuan? Jadi tadi kan sosiologi itu mengambil dari realitas di masyarakat. Misalnya ada orang yang kumpul-kumpul, ternyata mereka lagi nonton kecelakaan gitu. Nah itu kan berarti sosiologi, ya kan? Nah nanti dari peristiwa tersebut itu akan dibuat teori atau ilmu pengetahuannya. Nah, si faktor-faktor sosial ini adalah realitas yang terjadi di masyarakat. Jadi bukan dugaan atau opini. Jadi sosiologi itu melihat dulu nih di masyarakat ada apa sih, ada terjadi apa sih, dan itu nyata terjadi. Bukan mimpi, bukan dugaan, bukan opini. Jadi nggak ada ilmu sosiologi yang mengada-ngada atau kalangan. Jadi karena ada realitas fakta-fakta di masyarakatnya, maka ilmu sosiologi membuat sebuah teori atau ilmu pengetahuan. Contohnya tadi ada teori konflik kan di sini. Beneran terjadi nggak konflik? Beneran. Makanya diciptakan teori konflik di sosiologi.
Lanjut, teoritis ini menjelaskan hubungan sebab akibat. Jadi untuk menciptakan teoritis ada sebab dan akibatnya atau biasa disebut sebagai klausa. Klausa itu artinya sebab akibat. Kalau misalnya ada hubungan sebab akibat, contohnya gini, penelitian itu bilang bahwa di kelas 10 ruang berapa ini? Ruang 201 minat belajarnya tinggi. Berarti ada dua si variabelnya. Variabel pertama minat belajar, di kedua minat tinggi gitu. Jadi kenapa bisa tinggi? Nanti dijawab pertanyaannya. Jadi ada sebab, ada akibat. Kenapa? Ya, kenapa kok bisa tinggi? Itu kita mencari itu pakai teoritis, pakai teori sosiologi. Ngerti? Lanjut, kumulatif. Teori sosiologi berkembang dinamis. Dinamis artinya apa ya? Dinamis itu bergerak, tidak berubah. Kalau statis artinya apa ya? Tetap. Berubah-ubah sama dinamis sama dinamika itu sama ya, sama-sama berubah-ubah. Jadi ketika kita misalnya 2020 menciptakan teori konflik, tapi bisa jadi 2030 teori konflik sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena masyarakatnya berubah. Ternyata masyarakatnya tidak pernah ada lagi nih yang berkonflik. Maka teori konflik sudah tidak bisa digunakan kan? Jadi teori konflik bisa berkembang lebih baik lagi atau bisa dihilangkan karena tergantung si masyarakatnya gitu. Jadi kalau yang ini teorinya diciptakan karena faktor sosial. Kalau yang ini teori menyelesaikan sebab akibat, mencari sebab akibat. Kalau ini teorinya udah ada, tapi kalau masyarakatnya berubah bisa hilang atau bisa lebih bagus lagi. Gitu. Jadi diperbaharui, diupdate. Kalau yang ini non etis, bukan ilmu yang mempersoalkan benar atau salah, tetapi mengungkapkan gejala atau masalah sosial. Tadi masalah sosial sudah disebut ya, yang kemiskinan, pengangguran, kejahatan dan lain-lain. Ada lagi beberapa. Jadi si sosiologi misalnya ada kejahatan kriminalitas. Nah, penjahatnya udah masuk ke penjara nih. Berarti dia terbukti bersalah dong. Nah, tapi sebagai peneliti sosiologi, karena kita mau menyelesaikan penelitian gejala atau masalah sosialnya, kita ingin membuktikan nih benar nggak sih si penjahatnya itu salah. Nah, karena secara logika, karena dia udah masuk penjara itu berarti dia udah salah. Berarti kita seharusnya nggak usah nyari tahu lagi dong, benar nggak? Tapi karena sosiologi itu non etis, makanya kita bisa meneliti kembali. Kita boleh nanyain kembali si penjahat yang masuk penjara buat nyari tahu sebenarnya dia beneran bersalah atau enggak. Jadi nggak pentingin tuh di siapa yang salah siapa yang benar kalau di sosiologi. Yang penting masalah sosialnya selesai. Gitu. Jadi berbeda tuh kalau hukumnya yang dia salah, kalau kita di teori sosiologi belum tentu kan bisa juga diperbaiki. Paham? Apa yang mau ditanya? Tanya aja nggak apa-apa. Nanti kayak kalau menulis itu tidak mempersoalkan dia menentang norma atau tidak ya? Justru itu yang harus kita cari. Jadi dia itu salahnya itu kenapa? Dia itu benarnya tuh ada sisi benarnya dari mana gitu. Udah, ada yang mau ditanya dulu sebelum kita nyatet? Udah sampai mana nyatetnya? Sampai 17.30 ya nyatetnya? 11 itu udah selesai? Udah dicatat semua? Kakak mau bikin mau hapus soalnya.
Ingat-ingat di bagian ciri-ciri sosiologi waktunya 2 menit untuk mengingat-ingat ini semua perbedaannya apa sih? Kan udah sering sama kakak ya kan? Ganti gitu. Tadi perbedaannya udah kakak kasih tahu ya, bedanya ini sama ini. Jadi ini semua beda. Nanti akan dibagi 2 kelompok. Ini kan ada 10 orang ya. Satu kelompok itu enggak kakak yang punya. Satu dua bebas apa siapa aja sih ikut Niko. Kita kan sekarang lagi banyak yang baru dan berbaur kan. Kita udah berbaur. Kita makan. Iya. Kita makan. Nanti dibagi 2 kelompok. Dan di satu kelompok akan ada 1 orang yang kalian percaya yang imut-imut ya. untuk berdiskusi. Jadi 1 orang ini berdiskusi memimpin 4 orang yang berdiri di depan sampai 4 orang maju. Jadi gini ya. Gimana? Coba tes, kakak sendirian tes. Nih, dengerin ya. Kan ada 10 orang, kakak bagi kelompok 5 orang, 5 orang. Tapi di satu kelompok ada 1 orang yang akan berdiri di depan sampai gamenya selesai. Terus sisanya berarti kan 4 orang. 4 orang ini setiap pertanyaan dia maju. Jadi ada 4 pertanyaan, 1 orang ini maju. Nah, ada temennya kan di kelompok kalian 1 orang di depan. Kalian boleh diskusi sama orang itu, tapi orang itu mikir 4 soal. Jadi buat diskusi kalian. Nah, kalau jadi kalian bisa mikir berdua tuh. Mikir 4 soal. Oh ini ya, 4 soal. 4 soal deh yang akan kakak bacain nanti. Oh nanti kakak bacain soal. Oh, jadi Ya, saya diskusi di terus depan. itu tuh monetis gitu. Iya, iya. Oh, oke. Nah, terus kalau misalnya salah berarti salahnya untuk 1 kelompok. Ya Allah. Kalau misalnya betul berarti poinnya untuk 1 kelompok. Iya. Gitu. Ya. Tapi pas checklist itu nggak boleh langsung di sini ya. Jadi kalian diskusinya di sini nih. Berdua. Pas kakak itu 1, 2, 3 langsung checklist. Seperti nggak? Cepat-cepatan. Udah? Ingat. Sampai 17:35. Jangan langsung stres gitu nih kan. Tidak melihat dia menyimpang dunia, dan tahu dia melakukan itu apa. Saya bilang dia mau ditanya.
gila sih. Kita beda beda. Kita nggak mau masalah. Kita nggak mau masalah. Kok lu sama sih? Kok kakak gitu? Iya, kenapa? Yeah. Tidak. Sapua please. Enggak. Batris. Wih. Batris. Bener kan? Batris. Batris. Ya. Yang tinggal 5 kan Batris. Kamu namanya Ya, Cel. Somet. Kok 4 doang, Kak? Hah? Kok? Oh kan 2. Ah, Enggak, makanya ada 10 ini 8, 9, 10. Iya, kalau coba. iya kak, kok kelompok 1 cuma 4 orang? Ih, Oh kira bisa Sepatan. Sabar ya. Kamu? ini kamu tinggalnya sepatan. Oh my god. Kamu? Lanza. Oke, serius. Sekarang di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Smart. Ini bu. Pilih satu orang yang kalian percaya bisa menjawab 4 soal. Bisa diskusi ya. Menjawabnya mah berdua. Saya belum duduk. Yang mana yang dulu kan depan. Jadi semua sini kamu. Kamu pakai Mila. Tulis kelompok imu. Sumpah jangan dong. Ilmu. Oh. Kamu kelompok apa namanya? Tunggu. Keluarga Cihun. Ntar kalau ada alarm kita Jihan duduk di mana? makanya Yang tadi bilang ya udah nangis ya. Jihan nggak usah duduk. Pilih satu orang yang kalian percaya bisa membantu kalian menjawab. Jadi nanti yang checklist jawabannya itu yang 4 orang ya, bukan yang di 1 orang. Aku. Oke aku. Imu. Udah? Iya. Ayo catatannya ditutup. Member yang paling imut. Catatannya ditutup. Member yang paling imut ya. Catatannya ditutup. Kalian cuma boleh percaya pada diri kalian sendiri. Sama ada orang yang mendengar. Kamu gak percaya sama diri kamu sendiri? Bahaya ini. Jangan ngomong-ngomong aja. Iya. Selok. Ini lagi charge. Maju yang 1 orang. Besti. Nanti makan dulu buat ribon. Patrick di sini. Batris sudah. Selok di situ ya. Berdiri soalnya. Lagi charge. Oke. Udah. Jadi kalian cuma boleh percaya sama teman kalian yang di sini. Percaya aku nggak bukan Buat kakak. diskusi kak. Iya terus. Kak, yang checklist itu kita berempat. Iya, yang checklist kalian berempat. Gak boleh begini nih, begini nih. Nah kan majunya kan kakak sebutin dulu pertanyaannya. Maksudnya Ayo, 1 orang maju dulu. 1 orang maju. Bilang maju dulu. Contoh dulu. Contoh. ayo Bes, semangat Bes. Misalnya, maju sana. Kamu ada sana. Kakak begini soalnya, ya kan? Soal nomor 1, bla 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 bla. Nah, kalian diskusi dulu. Oh enggak. Terus kakak itu 3, 2, 1 langsung checklist, gak boleh mikir lagi. Iya. Kita ngapain ya? Checklist jawabannya itu empiris sama teoritis. Nanti gimana pas? Supporternya tidak boleh memberikan jawaban. Kalau memberikan jawaban diskualifikasi. Ngerti enggak? Ngomong ingat itu yang empiris. Jawabannya belum tentu. Santai. Kamu bukan kelompok saya, kamu diam. Udah paham ya? Paham ya? Kalau misalnya Jihan udah dengar 3, 2, 1 langsung
ini gitu. Kalau Kelompok satu spidolnya warna biru ya. dia mau gini kak. Kak, kalau udah 3, 2, 1 dia mau gini. Ya. Ayo siapa mau orang pertama jihad? Trial dulu ya. Yur, oke nih. Ini Trial. Iya. Ayo, trial. Seorang peneliti ingin tuh joget-joget nanti salah lagi. Gue ngamuk banget Ji. Trial. Sesuai Satu soal start chain-nya 5. Kalau salah berarti sekelompok salah ya. Seorang peneliti ingin meneliti adanya kejahatan di lingkungan masyarakat. Apakah ciri sosiologi tersebut? Belum. Mikir dulu. 3, 2, 1. Cihuy. Apa itu yang merah? Apa itu? Apa itu yang merah? Iya begitu Mirip ya. kayak Kalau benar kita Iya. benar Oh iya benar. Tapi biasanya kalau yang dua benar ya benar semua. yang ini yang Enggak cepet-cepetan cuma kalian emang harus cepet. Oh, nggak boleh cepet-cepetan. Nggak boleh mikir kayak gini. Jadi nggak usah cepet-cepetan nih kak. Iya, tapi harus langsung. Oh iya, udah lah kalau gitu nggak usah bukit. Anak siksa orang pertama siapa? Nggak mulai nih kita. Ya udah ini orang pertama. Oh iya, oke. Biar paham ya. Aku orang ketiga. Tuh kan. Oke, pertanyaan nomor 1. Peneliti mengembangkan penelitian tentang stratifikasi sosial. Kalau yang belum tahu, stratifikasi sosial adalah perbedaan kelas sosial ya. Ada kelas tinggi, kelas rendah. Di wilayah lain, peneliti mengembangkan penelitian tentang stratifikasi sosial di wilayah lain adalah ciri sosiologi. Ingat dulu. Musik 3, 2, tuh kan lama tuh kan. Oke, udah. Gak boleh kayak jihad ya. Kan jangan nyemangat ya orang itu. Oke. Jawabannya kakak langsung sebutin jawabannya. Atas semua Jawabannya. bener. Wes, kakak, aku nggak ada bilang. Coba, coba apa namanya? Jargonnya dulu. Kalau kita lagi ikut-ikutan. Gasik. Semangat kakak tambahin 5 poin nanti. Jawabannya kumulatif. Tuh kan, Merah siapa? Kelompok siapa? Oke, poin 5. Kelompok Cihuy. Oh iya. Enggak, kalau salah Sabar, masih ada lain. Udah ganti pemain. Ganti pemain. Masih ada. Ya, kasih tahu ya salah jawabannya. Cihuy, semangatnya Cihuy. Coba jangan Cihuy. 3, 2, 1. Cihuy. Jangan imut. Oke, ada sana. Iya, kita cuma jadi Ya, sana. Fokus. Peneliti menyusun hasil observasi di kampung suku Baduy. Suku Baduy itu suku ya, sebuah suku. Terus menelitinya ke dalam laporan penelitian. Peneliti menyusun hasil observasi di kampung suku Baduy ke dalam penelitian. Apakah itu ciri sosiologinya? 3, 2, 1. Oke. kita satu kelas. Nggak tahu. Udah lah ya. Aku menjaga imut. Mana? Cihuy. Jawabannya RTL
jargon Iya, kayaknya kamu anak ketiga. Syok sih. Udah Ini masa jargon jargon imutnya jadi maju. Ayo, Bu. Maju. Ayo, semangat. Sumpah, kayaknya kamu yang itu deh, yang bikin. Bila, kita cepet ya. Peneliti tentang penyimpangan sosial yang terjadi pada anak muda. Peneliti meneliti tentang penyimpangan sosial yang terjadi pada anak muda. Ciri sosiologinya adalah 3, belum, 2, Kedua siapa? Kedua apa? 1. Jawabannya non etis. Lagi jargonnya ibu. Jargonnya Cihoy. Jangan lemas, jangan aku. Terakhir. Penentuan nih. Nanti kalau sering bete. Peneliti melakukan wawancara langsung tentang keadaan di kampung suku Baduy. Peneliti melakukan wawancara langsung tentang keadaan di kampung suku Baduy. Ciri sosiologi apakah itu? Hana dulu. Pokoknya ciri sosiologi. Aduh, anyong. Jawabannya bentar, jargon dulu. Jargon Cihoy. Jargon imut. Jawabannya empiris. Sharing. Enggak. Berarti satu lagi. Oke, totalnya kelompok imut 10. Kelompok imut 15. Enggak apa-apa. Ditambah jargon jadi 15. Tambah jargon jadi 20. Oke, duduk di tempatnya masing-masing. Sekarang kita Aduh, jangan kekerasan, jangan. Enggak apa-apa, Dok. Stop, udah selesai. Sekarang buka aplikasinya. Aplikasi uang dulu. Bisa loh. Kita ngadain poin. Kak, nanti videonya boleh ada yang di screenshot gitu nggak pas LD? Aku lupa foto. Oh iya. Satu lagi Kak. Penyajian. Buka aplikasinya. Drill soal kelas 10 kurikulum Kenapa merdeka. masih barbar terus sih? Di home ya, di home drill soalnya. Ganti. Ada yang pakai iOS? Kalau pakai iOS Marcel kalau kirim. Oh bisa kok Kak di aplikasi. Oh, aplikasi bisa. Tergantung memang ibadah Kak. Iya, bukan. Sih yang mana? Oh. Ah, saya yang Ya, mana? tuh. Kok masuk daftar? Jihan, tolong ajarin Mila tuh. Bab subbab juga apa? Bab subbabnya yang pengantar sosiologi. Aduh. Loh, kok nggak ada babnya? Itu apa? Gimana? Ya, kok nggak ada? Bab 1, fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial ada nggak? Nggak ada. Kelas 10 IPS. Yang kelas 10 IPS. Oh, 10. Saya maunya IPA. Kelas 10 IPS ya, soalnya di kurikulum merdeka belum ada. Ini sosiologi kan? Iya, sosiologi. Terus babnya Udah coba deh. yang fungsi sosiologi itu dipanahi dulu. Habis itu sosiologi sebagai ilmu. Ya, udah itu aja. Terus nggak usah. Oh, kok jadi bahasa? Oh, Terus soalnya 2 aja.
Iya, di bawahnya. Soalnya 2 aja. Terus dimulai. Yang mana sih bahasa Yang dua Kak? Mana? Kakak, Enggak, yang bab 1 doang. Iya. fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Iya, fungsi sosiologi untuk mengenali gejala Udah, itu sosial doang. di masyarakat. Tapi checklist yang sosiologi sebagai ilmu sosial. 10 IPS. Soalnya 2 aja. Iya. Mana sosial sebagai sebagai sosial? Ada di ini dulu apa panahnya? Maksud banget. 2 soal aja ya. Aku dijadiin kambing hitam. Enggak. Mana dijadiin kambing hitam? Diajak mulai tak? Ya sih. Terus 2 soal. Ini loh. Oh, salah sih. Kok aku ngelakuin? Itu kan kumulatif tadi belajar. Iya. Kakak aku di kambing hitam udah parah banget. Jangan asal-asalin punya orang ya, Parah banget. spekulatif itu apa? Spekulatif, spekulasi. Berarti itu pemikiran. Spekulatif gak ada, yang gak ada gak usah dipikirin. Kalau ciri-ciri sosiologi yang tadi kakak ajarin gak usah dipikirin, berarti itu pengecap aja. Paling diri itu juga. Iya, yang ketiga. Itu mana? Udah? Belum. Saya bilang Bukan sih. Ini tadi. ada yang belum? Aku belum. Aku belum ya. Oke. Belum bisa ngatasin dia. Kok satu? Iya tahu kayak Fresh banget. Terus beban dia kan sama. Oke, good job. Nomor 1. Apaan sih Selo? Selo mau. Kamu dapat satu ya? Ini tadi disampaikan. Tuh kan. Udah 100? Good job. Yang belum 100 gak apa-apa ya, itu kan cuma latihan. Nanti kalau di sekolah harus 100. kakak tahu geografi kan kemarin itu ada pretest. Nah, pretest itu aku kan jadinya kayak nggak tahu apa-apa kan karena lupa semua. Aku dapat 4. Ya ampun. Lupa kak. Perhatikan di next pelajaran kakak, kalau misalnya ada yang mau jawab, ada yang mau nanya, ada yang kakak nanya kalian jawab, itu semua dapat start-champ. Kalian datang, kalian dapat start-champ dan kalian aktif. Tapi walaupun kakak nggak tulis di situ, aktifnya aktif belajar ya, bukan aktif berisik. Walaupun kakak nggak tulis di situ, di sistem tetap kakak tambahin. Jadi meskipun misalnya Mila namanya nggak ada di situ, tapi tetap ada nanti di situ kan kakak yang tambah. Gitu ya. Jadi jangan berkecil hati kalau nilainya jelek, kalau start-champ-nya dikit, itu proses pembelajaran. Siapa yang belum? Udah semua? Kalau udah ada yang catatannya masih belum selesai? Kamu? Aku tapi udah di Tapi nanti salin ya, salin nanti ya. Abis ini pulang? sesi dua. Kita kan anak ambis. Di aplikasi ada cek ombak? Ada the quiz sama cek konsep. Cek ombak dikerjain dulu. Cek Cek ombak nggak ada kak. Cek ombak, cek. Ombek, cek ombek. Cek ombak. Cek ombek. Pas saya rating ya pak. Mana nanti Cek mau ombak. cek Cek ombak. Cek ombak dulu. Baru Ada cek ombak. Nggak ada cek ombak. Cek ombak ada. Ada cek ombak. Lihat cek konsep, cek konsep. Ih mau cek ombak dulu. Nggak ada cek ombak. Nggak ada cek ombak.
Cek konsep. Kita pulangnya jam 18 pas ya. Saya pulangnya selesai. Oh, lama banget harus sampai Iya, 7 jam. emang suka gitu tau. Ih, kok nggak ada? Sekarang tuh beda-beda. Kok nggak bisa dibuka ya? Ih, Kalau ada yang nggak ngerti tanya kakak ya. Kakak, Apa itu yang mana? Cek konsep. Apa? ini yang berapa kuis? Nomor berapa? Yang ini Pak, yang satu yang kuis ini. Yang kuis kan coba Oh, udah. Udah selesai. Udah. Oh, kenapa kuis? Ini kan yang dari kegiatan ekonomi agraris ke industri itu yang revolusi Inggris kan ya? Nggak ada di pilihannya. Adanya revolusi agraris, industri, perubahan sosial, revolusi proses perubahan ekonomi. Nomor berapa? Satu kuis. Revolusi industri jawabannya. Oh, industri sama Inggrisnya sama. Iya, jadi itu kan tadi kakak bilang ada revolusi industri kan? Emang ya apa? Pakai saya math dulu ya Kak. Iya. Atau aku lupa. Dengerin kalau misalnya kakak nggak nyuruh kerjain kuis, jangan dikerjain ya. Soalnya teman kalian kasihan ya nggak kerjain, nanti nilainya beda. Oh, Ya. maafin. Kecuali kalau cek ombak boleh, karena dia nggak bisa melapor. Berarti ini kita ngerjain kuis juga. Iya, soalnya teman kamu udah. Ya udah deh, aku nggak jadi ngerjain. Bisa masuk sini. Iya, soalnya. Cek Ya konsep udah, aja ya. soal. Pakai web coba. Revolusi Pakai web, login pakai web. Gak ada cek ombak kan? Nah, ini cek konsep adanya dua. Ini mulai. Iya, ini cek konsep. Lupa. Iya. Salah satu. Ini bisa rating 2 kali.
nanti kimia